Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini tanggal 9 Mei 2015 kita akan memulai pelajaran ekonomi kita untuk minggu ketiga. Iya Mbak Nanda, nggak apa-apa. Dan hari ini kita akan menginjak ke bab 2 mengenai konsep-konsep ekonomi. Waalaikumsalam. Ya, pada bab 2 ini diharapkan kita bisa memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen. Oh ya Mbak Nanda, ntar saya cek lagi ya. Belum dicek soalnya. Hari ini belum cek email. Makasih buat kiriman datanya. Kemudian dalam bab 2 ini kita akan membahas 2 sub besar dalam konsep-konsep ekonomi. Yang pertama ini tentang pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua mengenai arus lingkar kegiatan ekonomi. Dan pada akhir dari pelajaran hari ini akan seperti biasa di akhir sebuah bab akan ada tugas dan latihan soal. Juga tes formatif. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, dan untuk tugas yang kemarin, latihan soal dan tes formatif untuk bab 1 yang kemarin, bagi yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Bagi yang belum, untuk teman-temannya, mungkin bisa diingatkan kembali, saya tetap tunggu tugasnya. Namun, maaf, belum bisa saya evaluasi karena beberapa murid itu ada yang ngirim double-double gitu, jadi belum saya arrange dengan baik. Nanti kemungkinan minggu depan akan saya umumkan hasilnya, evaluasinya seperti apa dan sebagainya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya ke pembahasan kita untuk bab 2. Iya, nggak apa-apa Mbak Ciput. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya belajar hari ini teman-teman, walaupun malam minggu. Dan ini gambar pertama, ini adalah bagan untuk konsep-konsep ekonomi. Bagan ini bisa memudahkan kita untuk mengetahui apa sih yang bakal kita pelajari di bab 2 ini. Nah, di bab 2 ini mengenai konsep-konsep ekonomi, di sini itu meliputi pelaku ekonomi. Dalam hal ini, pelaku ekonomi disebutkan ada 4 macam. Pertama adalah rumah tangga keluarga, kemudian perusahaan, ketiga itu pemerintah, dan terakhir yang keempat itu masyarakat luar negeri. Nah, untuk hubungan antara pelaku ekonomi rumah tangga keluarga, perusahaan, dan pemerintah, mereka itu mempunyai seperti arus ekonomi. Untuk rumah tangga, keluarga, dan perusahaan, kalau hanya 2 itu disebutnya perekonomian sederhana. Sedangkan bila mereka ditambahkan dengan pelaku ekonomi yang ketiga dan keempat, pemerintah dan masyarakat luar negeri, itu akan lebih kompleks lagi sehingga menjadi perekonomian yang terbuka.
Nah, di sini kita mulai. Ya, Mbak Tia, waalaikumsalam. Untuk pelaku kegiatan ekonomi yang pertama, yang tadi sudah saya sebutkan, itu adalah rumah tangga keluarga, atau bisa juga kita sebut rumah tangga konsumsi. Di sini, dalam RTK, rumah tangga keluarga ini terdiri atas beberapa orang dengan kebutuhan yang tidak terhingga. Tergantung kebutuhannya sebatas apa. Kemudian, kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan dalam RTK ini, saya sebut ini RTK ya, biar lebih singkat. Ini bisa teman-teman baca juga di buku. Di buku itu, bab 2 itu dimulai dari halaman dari halaman 23 ya teman-teman. Nah, pada halaman 25, kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh RTK ini apa? Yaitu mereka bisa menyewakan tanah atau rumah atau mungkin aset mereka ya, seperti mobil dan sebagainya itu kepada pihak lain, dan dari situ disebut sewa, dan dari situ mereka akan mendapat penghasilan dari sewa tersebut. Itu kegiatan pertama. Kegiatan kedua, mereka bisa bekerja di sebuah produksi dan pada outputnya atau pada akhirnya mereka bisa menerima gaji atau upah. Kemudian yang ketiga, mereka bisa menawarkan modal untuk produksi dan di akhir mereka akan mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan mereka itu dari bunga yang berbunga yang dihasilkan dalam penawaran modal tersebut. Kemudian yang terakhir, mereka bisa menawarkan keahlian atau membeli keahlian dalam yang berkaitan dengan produksi, sehingga mereka pada akhirnya akan memperoleh laba atau keuntungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pelaku kegiatan ekonomi yang pertama yaitu RTK, rumah tangga keluarga. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Kemudian untuk pelaku kegiatan ekonomi yang kedua itu adalah perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan itu melakukan kegiatan produksi untuk meningkatkan kegunaan suatu barang. Nah, dalam kegiatan produksi itu, tentu saja perusahaan itu membutuhkan alat-alat atau bahan-bahan dalam rangka kegiatan produksi. Nah, hal itu disebut barang-barang atau alat-alat tersebut disebut faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Nah, faktor produksi ini itu bersumber dari rumah tangga konsumsi yang tadi yang nomor 1 itu. Mereka mendapatkan faktor produksinya dari situ. Oh, Mbak Riri, sinyalnya ya. Mungkin bisa dicari tempat yang lebih dapat sinyalnya, Mbak Riri. Kemudian, dalam perusahaan ini, kegiatan ekonomi apa aja sih yang biasa dilakukan oleh mereka? Mereka itu biasanya melakukan kegiatan memproduksi barang dan jasa. Kalau produksi barang itu udah jelas dia jelasnya itu mereka tuh punya pabrik, kayak pabrik tekstil, pabrik minuman dan sebagainya. Nah, kalau jasa di sini ada yang bisa ngasih contoh nggak produksi jasa tuh seperti apa? Perusahaan yang memproduksi jasa. Coba dikasih contoh.
Agen Bus, ya itu salah satu dari perusahaan yang memproduksi jasa travel seperti itu, kantor pos, iya jasa mengirimkan surat atau barang-barang. Warnet juga termasuk perusahaan jasa. Oke, berarti udah jelas ya, udah paham, udah bisa ngasih contoh. Kemudian kegiatan ekonomi kedua, mereka itu harus membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Nah, yang tadi saya jelaskan, yang kita balik dulu ya ke yang RTK. Nah, mereka itu harus membayar seperti gaji atau upah karena mereka sudah mendapatkan faktor produksi berupa tenaga kita sebagai manusia, sumber daya manusia. Itu contohnya. Kemudian mereka juga kegiatannya itu menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini yang tadi yang pelaku kegiatan ekonomi yang pertama itu ya. Jadi kita sebagai masyarakat ini adalah rumah tangga konsumen. Kemudian yang terakhir, mereka menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Jadi ketika mereka menjual kepada kita, masyarakat, barang-barang mereka, kita kan membayar. Nah, bayaran itulah yang harus mereka terima atas penjualan barang dan jasa mereka. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa, Mbak Wiwin. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dia menjalankan ekonomi itu atas motif ekonomi. Motif untuk mencari penghasilan guna kepentingan umum. Jadi pemerintah hanya bisa melakukan kegiatan ekonomi itu untuk kepentingan umum, bukan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kemudian, apa sih yang pemerintah lakukan dalam hal ini, dalam kegiatan ekonomi kita ini? Mereka itu, pemerintah, mengeluarkan undang-undang, peraturan, kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, dana ini itu salah satunya sumber terbesar penghasilan pemerintah itu adalah dari pajak. Sehingga ini ada cerita ya, karena bisa dipastikan kalau misalnya seluruh warga Indonesia itu bayar pajak, yang namanya hutang itu nggak akan ada sebenarnya. Saat ini 50% dari penduduk Indonesia pun belum sadar akan pajak ya. Penghasilan pajak dari pemerintah itu kurang dari 50%. Pajak itu sendiri itu digunakan untuk membelanjakan, membeli kebutuhan pemerintah dan menyiapkan, termasuk kebutuhan pemerintah ini adalah termasuk menyiapkan sarana dan prasarana umum untuk kita ini masyarakat, seperti kegiatan pendidikan, kemudian jalan-jalan, jembatan-jembatan atau rumah sakit, sarana kesehatan, sarana berkegiatan sosial dan sebagainya. Kemudian pemerintah pun juga melakukan kegiatan ekonomi langsung seperti memproduksi barang, menjual barang juga, tapi itu ada di bawah BUMN atau badan usaha milik negara. Misalnya PLN. PLN ini kan adalah salah satu badan usaha milik negara. Dia yang mengelola sumber listrik dan mendistribusikan listrik kepada masyarakat. Kemudian yang lainnya tuh kayak PDAM yang mengelola arus air, kebutuhan air di negeri kita. Kemudian pemerintah pun juga harus menjalin hubungan ekonomi dengan negara luar, negara tetangga atau negara di region kita. Kalau ada yang pernah dengar ASEAN,
Itu adalah perkumpulan-perkumpulan Asia negara, seluruh negara di Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir itu yang berita terakhir sebulan yang lalu yang di Bandung, KAA, Konferensi Asia Afrika. Kita juga Indonesia ikut punya peranan perekonomian, kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Afrika gitu. Tujuannya pemerintah melakukan kegiatan ekonomi tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Amin. Kemudian yang pelaku kegiatan dalam pemerintah itu melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah juga punya perusahaan-perusahaan. Nah, pemerintah itu punya dua jenis perusahaan. Yang satu perusahaan umum, yang kedua itu disebut perusahaan perseroan. Kalau perusahaan umum, di sini mereka mengusahakan alat-alat vital dan strategis untuk dengan pembiayaan dan keuntungannya buat negara. Contohnya Pegadaian. Pegadaian itu adalah perusahaan umum milik negara. Kemudian juga Perumnas, perusahaan perumahan nasional. Dan yang kedua disebut perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan ini operasinya itu seperti perusahaan swasta dengan modal dari pemerintah. Contohnya PT Perkebunan, terus Jasa Marga, terus Garuda Indonesia itu adalah contoh perusahaan negara dalam bentuk perusahaan perseroan. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui tanggung jawab pemerintah itu apa aja sih dalam kegiatan ekonomi ini. Tanggung jawab pemerintah di sini disebutkan ada 6. 1. Mereka menyelenggarakan prasarana produksi seperti jalan-jalan umum, komunikasi, pos, pengangkutan umum, air minum, pendidikan, listrik, dan sebagainya. Kemudian pemerintah juga harus merangsang produksi melalui pajak dan subsidi. Pemerintah pun juga harus mengatur perekonomian dengan peraturan dan pengawasan dan perizinan. Mereka juga harus menyediakan informasi, misalnya melalui bagian statistik harga, riset, dan penerangan. Jadi, kalau misalnya suka ada tuh yang Kementerian Perdagangan yang tiba-tiba datang ke pasar, sidak, kayak gitu, mereka pengen tahu untuk mengontrol harga di pasar itu seperti apa. Itulah salah satu tanggung jawab pemerintah. Kemudian, mengawasi peredaran jumlah uang. Jangan sampai uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, karena itu bisa menimbulkan inflasi. Nah, kalau udah inflasi, itu harga-harga pada naik dan sebagainya. Kemudian mereka pun juga menjalankan beberapa jenis perusahaan yang tadi saya sebutkan, yang ada perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Nah, kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang keempat, yang terakhir itu adalah masyarakat luar negeri. Karena negara kita itu pada kenyataannya, dan pasti semua negara juga di dunia ini tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari negara lain. Nah, sehingga timbullah itu yang namanya kerjasama luar negeri. Artinya antar negara itu adalah saling ketergantungan. Karena bisa dibilang, misal negara Indonesia itu kaya akan emas.
sedangkan Amerika sama sekali nggak punya emas. Jadi Amerika juga butuh kita. Seperti itu. Jadi Amerika membeli emas dari kita. Seperti itu. Itulah kerjasama luar negeri. Terus itu artinya kita bisa mengekspor emas ke Amerika Serikat. Kita pun bisa juga mengimpor. Kalau ekspor itu kan kita mengirim barang ke luar negeri. Itu artinya ekspor. Kalau impor adalah kita membeli barang dari luar negeri. Misalnya kita butuh beras karena produksi beras dalam negeri itu tidak mencukupi. Sehingga kita harus impor atau membeli beras dari Thailand kah atau Vietnam kah. Seperti itu. Nah, sampai sini, sampai subbab 1 ini ada yang mau ditanyakan mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Semuanya sudah jelas? Apa semua sudah paham tentang pelaku kegiatan ekonomi? Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. 1 itu adalah RTK atau rumah tangga konsumsi. Yang kedua adalah perusahaan. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Dan terakhir adalah masyarakat luar negeri. Sampai sini paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Oh iya ya, lagi pada sibuk mungkin ya. Semangat yang pada sibuk, tapi jangan lupa untuk sambil dengerin juga ya. Terus subbab yang kedua ini mengenai arus lingkar kegiatan ekonomi. Disinilah yang harus lebih kita fokus ya, konsentrasi mengenai arus lingkar kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ini yang sudah kita sebutkan tadi, yang 4 itu, mereka itu punya hubungan antara satu dengan yang lain. Mereka tuh punya hubungan timbal balik. Disebut arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circulation flow. Bahasa Inggrisnya aja. Nah, dalam hal ini kita coba membahas perekonomian sederhana. Perekonomian sederhana ini hanya meliputi 2 aktor ekonomi atau 2 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu perusahaan dan RTK, rumah tangga konsumsi. Nah, ciri-cirinya dalam perekonomian sederhana ini itu tidak terdapat kegiatan ekonomi dengan pemerintah dan luar negeri. Ini tentu saja ya. Kemudian setiap rumah tangga tidak ada yang menabung pendapatannya, dan setiap produsen itu akan menjual semua barang yang diproduksinya sehingga mereka tidak mempunyai stok barang. Semua hasil penjualan produsen dipergunakan untuk membayar jumlah sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi. Dan para produsen tidak melakukan penanaman modal atau penyesuaian atas barang-barang modal yang dimiliki. Nah, di sini ada gambar alur flowchart, bisa dibilang. Ini perekonomian 2 sektor. Maksudnya perekonomian 2 sektor itu ya tadi yang bermain itu hanya 2 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga dan perusahaan. Di sini bisa dilihat ya, dari yang warna kuning, yang rumah tangga ini, dia
Kayaknya kayak gini dulu ya. Kayak faktor produksi dari dalam, kita bacanya dari dalam. Untuk aliran 1 atau pasar faktor, ini rumah tangga mengalirkan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, aset, dan kewirausahaan ini kepada perusahaan. Kan rumah tangga ini kan masyarakat kita ya. Kita ini sebagai masyarakat, kita kan punya tenaga. Terus kita bekerja di perusahaan. Jadi kita memberikan tenaga kita kepada perusahaan. Itu adalah salah satu namanya faktor produksi. Kemudian kalau kita mempunyai uang yang cukup banyak bisa dibilang. Kemudian kita bikin usaha nih. Berarti kan kita ngasih, kayak kita invest gitu ke perusahaan. Kita ngasih uang untuk biar perusahaan produksinya itu berjalan. Kemudian kita punya lahan. Biasa kan tuh kalau misalnya perusahaan mau membuka pabrik gitu misalnya, minjem lahan kita dulu kayak gitu. Dan sebagainya. Jadi rumah tangga ini memberikan yang tadi disebutkan sebagai faktor produksi kepada perusahaan. Kemudian untuk timbal baliknya, ini yang garis sebelah kanannya, perusahaan memberikan upah atau gaji, kemudian B, bunga, sewa, dan keuntungan kepada rumah tangga. Jadi bisa diikuti ya. Jadi rumah tangga memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Timbal balik dari pemberian faktor produksi tersebut, perusahaan memberikan upah dan gaji, kemudian bunga, sewa, dan keuntungan kepada rumah tangga konsumen, rumah tangga konsumsi. Itu untuk pasar faktor. Nah, untuk pasar produk, bisa dilihat sini, rumah tangga kan ngasih faktor produksi ke perusahaan. Kemudian perusahaan berproduksi menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada rumah tangga konsumen. Nah, di rumah tangga ini, setelah dia mendapatkan barang dan jasa, tentu saja dia membayar apa yang sudah dia dapatkan kepada perusahaan. Sehingga kalau kita mengeluarkan biaya untuk membeli sesuatu kan namanya pengeluaran ya. Pengeluarannya ini disebut pengeluaran rumah tangga, dan ini uang kita itu mengalir ke perusahaan lagi kayak gitu. Inilah alur untuk sektor perekonomian 2 sektor. Kemudian sekarang kita belajar tambah satu lagi aktor atau ditambah satu lagi pelaku kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah. Jadi hubungannya antara pemerintah, rumah tangga, keluarga atau konsumen, dan perusahaan. Dalam arus ekonomi ini, pemerintah mengadakan berbagai macam transaksi dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Pemerintah ini perlu membeli dan membayar faktor-faktor produksi dan macam-macam barang dan jasa. Mereka pun punya pengeluaran. Nah, tetapi pemerintah juga punya penerimaan, yaitu yang tadi, yang sebagian besar itu adalah dari pajak. Pajak ini diambil baik dari rumah tangga, keluarga, maupun perusahaan. Jadi kalau sekarang kita sebagai masyarakat individu, kita harus punya yang namanya NPWP kan ya, nomor pokok wajib pajak. Nah, disitulah cara pemerintah untuk mengontrol penerimaan pajak dari rumah tangga konsumen sebagai individu. Kalau perusahaan sudah jelas, perusahaan itu setiap bulannya atau setiap tahunnya mereka pasti menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, dari keuntungan itulah diperhitungkan pajak yang harus mereka perusahaan bayar.
Nah, contoh pajak tuh ada PPN, pajak pertambahan nilai. PPN ini biasanya kalau kita makan di restoran-restoran kayak gitu, biasanya suka nambah pajak antara 5% hingga 10%. Seperti itu. Terus PBB, pajak bumi dan bangunan. Ketika kita mempunyai lahan dan rumah, biasanya setiap tahun kita membayar PBB. Nah, dalam hal ini sangatlah penting ya, sekali lagi pajak itu untuk pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat umum. Karena pemerintah itu dapat membuat sekolah, memperbaiki fasilitas umum, membangun fasilitas umum yang baru, membenarkan jalan, listrik dan sebagainya itu dari pajak. Alangkah bijaknya kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu taat membayar pajak, seperti itu. Kalau misalnya kadang-kadang ini semuanya ya, maksudnya secara individu pun kita harus sadar kita harus membayar pajak ketika kita mempunyai penghasilan. Selama ini kayak misalnya yang warteg-warteg kayak gitu, itu kan banyak sekali yang punya warteg, warung Tegal itu kan sekarang itu masih banyak yang belum sadar akan bayar pajak. Ya mungkin pikiran mereka, saya kan cuma buka toko warung nasi doang, masa sih saya harus bayar pajak. Nah, disitulah kekeliruan ya. Pokoknya kita tuh setiap kita mempunyai pendapatan, disitulah kita berkewajiban untuk membayar pajak. Kecuali kalau kita dalam sebulan atau setahun itu tidak berpenghasilan sama sekali atau penghasilan kita sangat minim, itu baru kita tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, di sini ada gambar lagi yang perekonomian 3 sektor yang kita tambahkan tadi pemerintah. Jadi ya sekarang ada RTK, rumah tangga konsumen, kemudian di tengah itu ada pemerintah, kemudian ada perusahaan sebagai produsen. Nah, bisa dilihat ya, itu yang kanan kirinya pemerintah itu ada pajak yang diambil dari RTK dan perusahaan. Nah, dari pajak itu, penghasilan dari pajak itu pemerintah gunakan untuk belanja pegawai di pasar. Belanja pegawai di sini macam-macam ya, yang sudah saya sebutkan tadi, kayak menggaji aparatur pemerintah, kemudian fasilitas umum, kepentingan umum, itu adalah belanjanya pemerintah. Kayak gitu. Kalau yang sisanya itu sama aja kayak yang tadi sudah kita jelaskan ya di perekonomian 2 sektor. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai hubungan ekonomi dengan masyarakat luar negeri. Di era globalisasi ini kan ya, nggak ada satupun negara yang bisa hidup sendiri. Nggak ada satupun negara yang bisa memenuhi segala kebutuhan mereka sendiri. Mereka pasti membutuhkan negara lain, mereka harus bekerja sama dengan negara lain, membeli ini itu dari negara lain dan sebagainya. Nah, di sini pun mereka dalam arus kegiatan ekonomi, mereka punya peranan sendiri ya, tersendiri, terutama berhubungan dengan pemerintah dan perusahaan. Karena biasanya mereka mereka impor kebutuhan yang mereka butuhkan melalui perusahaan dan melalui pemerintah juga. Nah, kalau kita pun ekspor dan kita mengirimkan barang-barang yang mereka butuhkan kepada negara lain, dan sehingga kita dibayar itu
dengan valuta asing. Nah, semakin tinggi tingkat ekspor kita, biasanya ini mempengaruhi kurs valuta asing kita ya, kurs valuta rupiah kita. Jadi itulah mengapa pemerintah mendorong kita untuk lebih banyak ekspor daripada impor. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar yang cukup sedikit membingungkan ya, mungkin. Karena ini ditambah lagi sama luar negeri. Nah, luar negeri itu adanya di sini. Tadi yang pertama, yang perekonomian dua sektor, kita sudah belajar kan dari rumah tangga konsumen, hanya rumah tangga konsumen dan perusahaan ya, rumah tangga produksi bisa kita bilang, atau RTP. Selanjutnya yang ditambah lagi perekonomian tiga sektor ketika pemerintah berperan dalam arus kegiatan ekonomi. Nah, di sini pun bisa dilihat ya, ini kalau yang gambar tadi kan cuma ada pajak aja ya. Nah, di sini ada subsidi nih. Oh iya Mbak Isda, selamat datang, nggak apa-apa. Ntar kita review lagi ya, karena masih ada cukup waktu nih, masih banyak waktunya, 40 menit. Nah, di sini pemerintah itu selain mereka mendapatkan pajak, mereka pun memberikan subsidi kepada rumah tangga keluarga atau rumah tangga perusahaan di sini. Subsidi ini kayak contohnya BBM. BBM kita tuh kan sebenarnya disubsidi sehingga lebih murah. Itu adalah salah satu contoh mereka subsidi. Ada yang banyak bilang itu adalah subsidi untuk masyarakat, tapi kalau saya masih kurang cukup jelas juga ya, tapi menurut saya itu masuknya mereka ngasih subsidi kepada perusahaan. Karena di sini yang mengatur harga BBM itu kan sebenarnya pemerintah, tapi mereka melalui perantara perusahaan, jadi tidak langsung kepada kita masyarakat. Kalau subsidi kepada masyarakat itu contohnya seperti yang biasanya dulu-dulu uang tunai BLT, bantuan langsung tunai, itu bisa disebut subsidi dari pemerintah untuk masyarakat kecil. Seperti itu. Nah, untuk untuk luar negeri, masyarakat luar negeri ini dari perusahaan dia mengekspor kan ya. Kemudian masyarakat itu mengimpor dari luar negeri tentang kebutuhan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Di sini di pasar faktor produksi ini ada arus uangnya ya, dari perusahaan, kemudian ke RTK, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena sudah habis sebenarnya. Bab 2 itu sangat sedikit sekali. Ayo, ada yang mau ditanyakan?
Malu bertanya sesat di jalan loh. Oh. Ya, arus ekonomi 4 sektor ini arus kegiatan yang meliputi 4 pelaku kegiatan ekonomi yang udah saya jelaskan tadi ya. Ada RTK, rumah tangga keluarga, terus ada perusahaan. Ini yang sebelah kanan, ini adalah perusahaan. Kalau di sini sih di gambar ini disebutnya RTP, rumah tangga perusahaan. Kemudian ditambah lagi sama rumah tangga pemerintah. Jadi pemerintah juga ambil andil dalam kegiatan ekonomi di sini. Nah, ditambah lagi dengan luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Nah, di sini untuk yang arus kegiatan antara rumah tangga konsumsi atau keluarga dengan perusahaan tadi kan sudah jelas ya. Yang pas pertama tadi yang arus ekonomi 2 sektor. Nah, terus untuk ditambah lagi dengan pemerintah di sini, pemerintah ini dia mendapatkan pajak dari perusahaan dan dari rumah tangga. Di sini pajak usahanya dia ngambil. Nah, dari pajak ini dia membelanjakan nih penghasilan mereka dari pajak ini untuk belanja pemerintah. Belanja pemerintah di sini, belanja pemerintah ini barang dan jasa ya. Barang dan jasa ini belanja pemerintah tuh kayak memperbaiki fasilitas umum atau mendirikan fasilitas umum yang baru seperti itu. Itu adalah contoh dari belanja pemerintah. Untuk pendidikan, buku-buku dan sebagainya itu belanja pemerintah. Untuk menggaji aparatur pemerintah atau aparatur negara seperti polisi, TNI dan sebagainya itu tuh dari pajak kita gitu. Itulah belanja pemerintah. Nah, dari sini belanja pemerintah itu kan di pasar-pasar. Mereka belanja di pasar juga kan, dan mereka juga harus membelinya dari perusahaan. Nah, sehingga arusnya seperti ini nih, arus uangnya. Mereka memberikan uang terhadap perusahaan dan perusahaan sehingga perusahaan menerima pembayaran. Nah, kemudian pemerintah pun selain belanja kebutuhan mereka yang tadi saya sebutkan, mereka juga memberikan subsidi dari pajak yang mereka terima ini. Mereka memberikan, oh iya, nggak apa-apa Mbak Nining. Langsung ikut aja ya yang baru datang. Nah, dari rumah tangga pemerintah ini, mereka juga memberikan subsidi kepada RTP atau rumah tangga produksi atau perusahaan di sini, dan juga memberikan subsidi kepada RTK atau rumah tangga konsumen atau keluarga. Contoh dari pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga itu seperti BLT itu ya. Atau kalau bisa kita anggap itu kayak BBM subsidi atau subsidi untuk gas, subsidi bulog, beras lokal. Nah, itu salah satunya. Terus dia juga memberikan subsidi kepada perusahaan seperti tarif listrik untuk perusahaan atau tarif listrik untuk pabrik itu biasanya mereka lebih rendah daripada tarif listrik rumah-rumah biasa. Itu adalah salah satu jenis subsidi yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan, ya. Nah, sampai 3 sektor ini mengerti ya. Nah, kemudian ditambah lagi, nah kan ini ada 4 sektor, ditambah lagi sama masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Sekarang kita jadi punya 4 pelaku
4 pelaku kegiatan ekonomi. Ada RTK, pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Nah, di sini karena adanya negara lain di sini atau masyarakat luar negeri, kita coba dulu. Kita masyarakat membutuhkan, nggak semua kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh negara kita kan, sehingga kita harus impor dari negara lain kayak gitu. Kita harus impor dari luar negeri. Ini harusnya gitu maksudnya. Nah, luar negeri ini juga mereka ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi, sehingga mereka membutuhkan dari negara kita. Nah, perusahaan yang bisa menyediakan kebutuhan luar negeri ini akhirnya mengekspor barang-barang tersebut ke luar negeri. Seperti itu. Nah, dari luar negeri apa yang kita dapatkan? Mereka itu bayar kayak bea luar negeri gitu. Jadi kayak ketika barang itu keluar masuk negara kita itu ada namanya bea masuk atau bea cukai yang dikontrol oleh bea cukai, lembaga bea cukai. Pernah dengar ya? Ya itu bea cukai. Nah, disitulah uang mengalir untuk pemerintah. Begitu ketika ekspor itu keluar dari negara kita. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ekspor dari negara kita itu meningkat, itu mungkin kurs Indonesia tuh nggak akan selemah sekarang ya. Sekarang tuh kurs rupiah itu ke NTD itu sekitar 422 kan ya, 422 NTD. Itu sangat lemah sekali berarti Indonesia. Maksudnya rupiah. Jadi pemerintah itu menggalakkan atau mendukung ekspor kita itu biar lebih meningkat seperti itu. Biar keuangan negara kita itu lebih bagus, lebih baik nantinya begitu. Nah, inilah bea ini yang menjadi input pemerintah atau penghasilan pemerintah juga. Seperti itu. Kalau yang garis-garis lainnya nggak usah dipikirin dulu lah. Ini kalau garis-garis yang lainnya ini nggak perlu dipikirin sih untuk sekarang. Yang pentingnya tuh yang antara ini nih, RTK, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri begitu. Nah, sudah paham atau belum paham dan ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah kalau udah paham ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk 30 menit terakhir, masih ada 30 menit ya waktu kita. Nah, bab 2 udah beres. Tapi kalau mau ada yang bertanya, silahkan ya. Ya, ada kok Mbak Nining rekamannya. Tapi kalau misalnya belum pahami sebelah mana, bisa ditanyakan sekarang. Ditanyakan sekarang, nanti saya jelaskan lagi gitu. Karena kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Nah, di sini saya
ada tugas. Tugasnya itu coba cari informasi tentang kegiatan ekspor impor Indonesia dari media massa atau internet. Ya, lebih gampangnya tuh internet ya. Coba rangkum informasi tersebut. Terus kayak bikin paragraf gitu. Rangkum aja deh informasi tersebut. Terus kalau bisa kasih pendapat masing-masing. Ini ekspor ini berguna nggak sih bagi Indonesia kayak gitu. Pokoknya apapun pendapat kita, coba ditulis juga berdasarkan apa yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan ya. Kayak gitu. Untuk tugas ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Kesi. Oh ya, kalau boleh tahu, kalau oh iya Mbak Nining nggak apa-apa, ntar pokoknya saya tunggu ya tugasnya. Buat teman-teman yang lain, tugasnya yang kemarin yang bab 1 masih saya tunggu. Nah, ini tugas dan tes formatif ini deadline-nya. Pokoknya sebelum pembelajaran kita minggu depan. Minggu depan insya Allah kita ketemu kan hari Jumat tanggal berapa ya? Bentar. Tanggal 15. Nah, berarti tanggal 14 saya tunggu. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015. Lebih cepat lebih baik ya, teman-teman. Nah, untuk tugas yang kolom hitam ini sudah mengerti ya? Ya, kalau ekspor itu oke, Mbak Rahma. Bentar ya, sebentar. Untuk ekspor dan impor ini, jadi yang tadi udah jelaskan kalau ekspor itu kan kegiatan di mana kita mengirimkan barang atau menjual barang ke negara lain. Itu namanya ekspor. Kalau impor itu adalah ketika kita membeli barang dari negara lain, kayak gitu. Nah, di sini informasinya itu cari aja informasi di Google gitu. Misalnya ekspor beras Indonesia tahun 2014 atau apa, kayak gitu contohnya. Nah, dari situ coba dicatat informasi-informasi apa aja sih yang penting, terus informasi apa aja sih yang menarik. Nah, dari informasi tersebut coba dikasih komentar. Menurut teman-teman ini tuh kegiatan ekspor ini kayak gimana, kayak gitu. Oh ya, bentar. Nah, terus sebentar Mbak Riri. Terus ini tugas yang pertama ya, udah jelas ya tugas yang ini nih yang di kolom hitam ini ya. Nah, terus tugas kedua, tugas yang lebih mudah mungkin. Itu kerjakan tes formatif pada halaman 32 dan 34. 32 sampai 34. Nah, tugas dan tes formatif ini silahkan dikirimkan hasilnya ke di sini nih, ekonomikpca@gmail.com. Jadi dikirimnya ke alamat email yang ini ya. Alamat email ini saja, ekonomikpca@gmail.com. Jangan lupa ditulis nama lengkapnya,
kemudian nomor induknya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan gitu. Oke Mbak Riri, jadi dikirimnya ke alamat ini ya, ekonomikpca@gmail.com. Sama-sama. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Yang mungkin tadi menyimaknya sambil kerja atau sebagainya, ada yang nggak paham? Ada yang mau ditanyakan? Biar ngerjain latihan soalnya atau tes formatifnya lebih. Kalau yang kemarin yang udah kalau untuk tugas minggu lalu yang bab 1 nggak apa-apa dikirimnya ke situ. Untuk yang minggu 1 aja ya. Untuk yang bab 1 aja ya, tugas bab 1 yang kemarin nggak apa-apa. Tapi untuk tugas yang satu ini, tugas dan tes formatif bab 2 ini, mohon dikirimkan ke alamat yang ini aja, yang ekonomikpca@gmail.com ya. Kapan dikumpulinnya? Sebelum pertemuan kita minggu depan. Minggu depan kita insya Allah ketemu lagi tanggal hari Jumat ya, seperti biasa hari Jumat tanggal 15 Mei 2015. Jadi diharapkan saya bisa terima tugas teman-teman itu hari Kamis tanggal 14-nya. 14 Mei 2015. Oke. Mengerti semua teman-teman? Mengerti. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau ditanyakan tentang bab 1 yang kemarin mengenai soal-soalnya? Ada yang sulit atau tidak? Sepertinya sih tidak sulit karena semuanya ada di buku ya jawabannya. Iya, kalau Mbak Nining soal nomor 2 cari sendiri. Maksudnya yang tugas ini. Nah, kalau yang tugas ini pokoknya kan kita sudah mencari nih informasi mengenai ekspor impor Indonesia dari internet. Nah, setelah mencari kita mencatat. Ya, catat atau pokoknya dirangkum informasi yang kita dapatkan di situ pakai bahasa kita sendiri tapi. Nah, terus jangan lupa kasih komentar. Biasanya itu kan kita tuh sukanya komentar aja ya. Orang ngapain kita komentarin. Nah, sekarang kita komentarin nih tentang kegiatan ekspor dan impor Indonesia itu seperti apa menurut kita kayak gitu. Begitu Mbak Nining. Oke, kalau udah paham semua. Untuk bab 1, oh ya, sumber informasi jangan lupa ditulis ya. Sumber informasi, oh makasih Mbak Wiwin udah diingetin. Sumber informasi wajib ditulis karena menghindari yang namanya plagiarisme ya. Yang namanya plagiarisme itu tidak baik sekali. Jadi sumber informasi kita ketika kita mengatakan A, itu sumber informasinya dari mana? Itu harus kita catat ya. Kayak gitu. Oke. Kira-kira apa lagi nih yang belum dimengerti ya? Sekali lagi jangan lupa
sebutkan nama lengkapnya ya. Nama lengkap, terus plagiarisme itu artinya kita menjiplak. Nah, itu ya, menjiplak ya, itu Mbak Wiwin. Menjiplak karya seseorang tanpa memberikan sumber informasinya. Jadi mengaku-ngaku kayak gitu. Menjiplak dan mengaku-ngaku itu adalah milik kita, itulah plagiarisme. Tapi kalau menjiplak dengan memberikan keterangan sumber informasinya, itu namanya mengutip. Itu bukan plagiarisme gitu intinya. Plagiarisme itu menjiplak dan mengaku-ngakui itu adalah hasil karya kita, itu adalah plagiarisme. Tapi kalau menjiplak dengan memberikan informasi dari mana kita mendapatkan atau menghasilkan karya tersebut, itu bukan plagiarisme. Oke, ada lagi. Untuk bab 1 yang kemarin sudah mengerti ya semuanya, udah pada ngerjain. Untuk lawannya plagiarisme itu sendiri saya belum pernah mendengar kalau itu punya lawan katanya ya. Cuma kalau misalnya dalam menulis artikel, kalau plagiarisme itu kan berhubungan dengan karya ya, hasil karya intelektual. Dalam hal ini kayak penciptaan musik, terus seni lukis dan sebagainya. Cuma kalau misalnya dalam artikel itu, kalau kita istilahnya mengcopy paste, mengcopy kalimat seseorang atau statement pernyataan seseorang, kemudian kita memberikan sumber informasi dari mana kita mendapatkan statement tersebut atau dari siapa statement tersebut kita ambil, itu namanya mengutip. Begitu. Tapi itu dalam artikel sih, jadi dalam hasil karya tulis itu namanya mengutip. Kalau untuk lebih spesifik tentang plagiarisme, lawan katanya saya juga belum jelas sih. Cuma saya bisa kasih bayangannya yang itu aja sih. Kutipan. Kalau dalam hasil karya tulis itu namanya kutipan. Ketika kita mengcopy paste kalimat seseorang, terus kita memberikan informasi dari mana kita mendapatkan itu namanya kutipan. Kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak Rahma yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti saya cari deh kalau ada. Nggak apa-apa, ingin tahu itu bagus ya. Ingin tahu mengenai pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bagus. Jangan ingin tahu tentang rumah tangga orang, itu baru tidak bagus. Kayak gitu. Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kita review aja deh ya, sambil review. Jadi dalam bab 2 ini, bab 2 hari ini kita tuh udah belajar mengenai konsep-konsep ekonomi. Konsep-konsep ekonomi itu kita udah belajar tentang pelaku ekonomi. Coba sebutkan pelaku kegiatan ekonomi itu ada berapa sih? Ya, pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu adalah RTK
atau rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Kemudian yang kedua, pelaku yang kedua itu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ya. Kemudian dari keempat pelaku tersebut, hubungan antara keempatnya ini mempunyai hubungan, dan hubungan antara keempatnya ini disebut arus kegiatan ekonomi. Arus kegiatan ekonomi ini dasarnya itu ada dua pelaku yang menjadi dasar itu, yaitu RTK dan perusahaan yang disebut perekonomian sederhana, arus perekonomian sederhana kalau hanya antara dua pelaku ini. Nah, di sini ya kita jelaskan lagi. Jadi dalam rumah tangga masyarakat, kita tuh punya faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti tenaga kerja. Terus kita punya modal, kita juga punya lahan kan, punya aset. Sehingga kita memberikan atau bisa menyewakan, memberikan, meminjamkan dan sebagainya kepada perusahaan. Nah, timbal balik dari yang kita berikan ini kepada perusahaan adalah perusahaan membayar upah atau gaji kita, tenaga kerja kita, terus perusahaan memberikan bunga dan sewa atas lahan misalnya yang kita pinjamkan kepada mereka, kepada kita. Jadi perusahaan memberikan ini pendapatan terhadap kita sebagai masyarakat atau rumah tangga keluarga. Nah, ini yang di atas ini disebut aliran pasar faktor, begitu. Nah, untuk yang di bagian bawah ini, perusahaan ini memproduksi barang dan jasa yang dijual kepada RTK, rumah tangga keluarga. Nah, saat kita mendapatkan barang dan jasa tersebut, kita pastikan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Inilah pengeluaran rumah tangga keluarga yang akan didapatkan oleh perusahaan, kayak gitu. Disinilah perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian ditambah lagi sekarang perekonomian 3 sektor, karena ada 3 pelaku kegiatan ekonomi yang ada di dalamnya. Yang 2 tadi ditambah dengan 1 lagi, yaitu pemerintah. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya yang tadi. Tadi kan cuma ada RTK dan perusahaan. Nah, di sini muncullah pemerintah di antara keduanya. Tapi sebagai orang ketiga gitu ya, pelaku ketiga. Pemerintah ini dia mendapatkan penghasilan berupa pajak dari perusahaan dan pajak dari RTK. Dari pajak ini, pemerintah itu belanja kebutuhan pemerintah. Kebutuhan pemerintah ini apa? Membayar misalnya gaji aparatur negara, gaji Pak Lurah, gaji Pak Camat, kayak gitu. Terus fasilitas umum, memperbaiki fasilitas umum, menyediakan fasilitas umum yang belum ada seperti pendidikan, listrik, air, dan sebagainya. Mereka kan belanjanya di pasar. Maksudnya di sini ada yang namanya pasar barang, di mana mereka mendapatkan kebutuhan mereka. Nah, mereka itu kan membeli itu dari perusahaan juga ya. Jadi mereka itu memberikan penghasilan kepada perusahaan juga, kayak gitu. Terus, nah ditambah lagi sekarang ekonomi 4 faktor.
karena ada masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri yang masuk ke dalam arus ekonomi ini. Ini lebih kompleks lagi ya. Gambar yang ini tuh lebih kompleks lagi, tapi kita coba simak baik-baik deh. Tadi kan cuma ada 3 ya, RTK, pemerintah, dan perusahaan. Di sini dia memakai namanya RTP, rumah tangga perusahaan bisa gitu, atau rumah tangga produsen. Dan ditambah lagi di bawahnya ini, di bawahnya pemerintah ini ada rumah tangga luar negeri, bisa disebut seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, suatu negara itu nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Dia memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika tapi kita juga sebagai masyarakat membutuhkan negara lain kan. Nah, sehingga kita bisa mengimpor dari luar negeri apa yang kita butuhkan. Kemudian luar negeri, perusahaan dalam negeri itu mengekspor kebutuhan yang dibutuhkan oleh luar negeri. Nah, dari sini apa yang didapatkan pemerintah dari ekspor dan impor ini itu adalah bea. Bea di sini bea masuk ya karena ada ekspor ini. Bea ini kembali lagi hasil dari pendapatan dari bea ini ditujukan untuk atau digunakan untuk belanja pemerintahan kayak gitu. Disinilah peran luar negeri ini dalam ekspor dan impor terhadap ekonomi dalam negeri. Seperti itu. Nah, di sini kan ada di atasnya pemerintah ini kan pemerintah belanja. Pemerintah itu kan bisa dibilang di pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa ini diinput oleh perusahaan. Jadi perusahaan menghasilkan barang dan jasa kan. Sehingga bisa dibeli oleh pemerintah ataupun rumah tangga keluarga. Begitu. Kalau di sini ada yang namanya arus uang. Kalau bisa dilihat di sini arus uang nih yang garis kedua dari atas dan garis kedua dari bawah ini. Ini di mana flow chart atau flow arus itu uang itu mengalir. Jadi misalnya dari perusahaan itu dia mengeluarkan uang atau pengeluaran untuk pasar faktor produksi. Tadi kan udah jelasin ya kalau kita itu sebagai RTK, masyarakat itu memberikan faktor produksi atau menyediakan faktor produksi untuk perusahaan seperti tenaga kerja, sewa, tanah, aset dan sebagainya, sehingga mereka memberikan uang atas apa yang kita berikan terhadap mereka. Begitu. Nah, kita memberikan penghasilan kepada perusahaan dengan membeli barang dan jasa mereka. Jadi uang kita keluar nih untuk membeli barang dan jasa sehingga uang kita masuk ke perusahaan seperti itu. Nah, di sini nih ada subsidi yang tadi tidak ada sebelumnya. Subsidi ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi dalam perusahaan atau dalam RTK. Subsidi dalam RTK ini contohnya kayak BLT atau subsidi BBM, subsidi gas, dan sebagainya. Kalau subsidi untuk perusahaan itu contohnya tadi saya sebutkan tarif listrik, tarif dasar listrik. Biasanya untuk perusahaan atau pabrik atau yang bergerak di bidang produksi itu tarif dasar listrik mereka itu lebih rendah daripada tarif dasar listrik di perumahan atau rumah-rumah yang tidak berproduksi, menghasilkan produksi apapun. Begitu. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk dikerjakan tugas dan tes formatifnya. Saya tunggu. Pokoknya tugas pertama yaitu cari informasi tentang kegiatan ekspor impor Indonesia.
dari internet dan coba rangkum dari informasi tersebut dan coba ditambahkan komentar-komentar ya. Kemudian yang kedua adalah tolong kerjakan tes formatif pada halaman 32 sampai 34. Ditunggu sampai hari Kamis minggu depan. Dan tolong dikirimkan tugasnya dan tes formatifnya ke alamat email ekonomikpca@gmail.com. Begitu teman-teman, oke. Makasih buat hari ini. Yang udah menyimak pelajaran atau kelas kita hari ini, semoga tolong disampaikan ya kepada teman-temannya juga kalau hari ini kita ada tugas. Kemudian kalau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silahkan bisa lewat email atau chat lewat Facebook, boleh. Kemudian tetap semangat buat belajarnya. Jangan lupa direview kembali atau belajar kembali, dibaca lagi materinya untuk hari ini, biar pemahaman kita itu lebih baik lagi. Dan jangan lupa tugasnya sekali lagi. Makasih buat semuanya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Amin. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.